Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Tahara. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang pendekatan liberal klasik. Nah, pada pendekatan liberal klasik ini ada tokoh-tokoh seperti Adam Smith yang memberikan teori tentang konsep-konsep ekonomi politik yang membahas mengenai pandangan kaum klasik tentang kebebasan, pembagian kerja, khuluk manusia, mekanisme pasar, dan paham liberalisme. Nah, pada materi ini kita langsung saja membahas ke paham liberal klasik. Nah, paham liberal klasik yang kita bahas ini akan dikemukakan oleh Adam Smith. Adam Smith mengemukakan bahwa paham liberalisme adalah paham kebebasan. Salah satu inti pemikiran ekonomi politik liberalisme klasik sesuai pandangan Adam Smith adalah setiap perilaku ekonomi harus memberi kebebasan untuk mengejar kepentingan pribadi masing-masing. Nah, aliran klasik dalam ekonomi politik diurai dalam dua bagian. Nah, langsung saja. Yang pertama itu ada pasar yang mengatur dirinya sendiri, di mana sebuah pasar itu akan berjalan dengan baik jika individu di dalamnya itu bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual. Jika tiap-tiap pelaku pasar bertindak sebagai penjual dan juga pembeli, maka uang dan komoditas itu akan berputar sehingga terjadinya sirkulasi di dalam pasar. Nah, kegagalan pasar dalam pandangan aliran klasik adalah kapasitas produksi tidak terpakai karena tidak ada permintaan. Pada sisi lain, ketidakadaan permintaan ini disebabkan oleh kapasitas produksi yang tidak terpakai sehingga orang tidak mendapatkan upah. Yang kedua itu ada teori dan nilai distribusi. Nah, teori dan nilai distribusi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah pembagian kerja dan pertukaran. Smith, Ricardo, dan Marx memandang bahwa ada hubungan langsung antara pembagian kerja dan harga, yaitu harga ditentukan oleh besarnya relatif dari tenaga kerja sosial. Tenaga kerja sosial yang digunakan untuk memproduksi komoditas. Pendekatan klasik memandang tenaga kerja sebagai satu himpunan tersendiri yang dibagi di dalam beragam tugas dan disatukan oleh hubungan pertukaran. Nah, yang kedua itu ada distribusi pendapatan, ditentukan oleh pertukaran antar kelas sosial untuk memperebutkan hasil atau keuntungan dari tenaga kerja yang telah digunakan. Tenaga kerja yang telah digunakan dalam kegiatan produksi. Pendapat Smith tentang teori pembagian kerja, Smith banyak memberikan perhatiannya pada produktivitas kerja. Dari hasil pengamatannya yang mendalam, ia mengambil kesimpulan bahwa aktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui division of labor. Pembagian kerja akan mendorong spesialisasi dan orang akan memilih mengerjakan yang terbaik sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian Adam Smith mengemukakan teori upah. Teori upah adalah harga natural dihubungkan pada level output, merupakan pemikiran yang tidak dipertimbangkan oleh Adam Smith. Asumsi implisit bahwa yang mendasari pendapatan adalah semua koefisien biaya yang konstan dan tetap dari produk, dan teorinya
tidak ada tempat untuk diminishing returns atau faktor distribusi. Sesungguhnya harga natural secara fungsional dihubungkan hanya untuk faktor pengambilan hanya untuk faktor pengembalian. Seperti yang ditunjukkan oleh Smith, natural price mengubah dengan tingkat natural dari setiap komponennya, yaitu upah, profit, dan sewa. Munculnya dana upah disusun dari surplus pendapatan dan surplus kapital pada kelebihan dari personal pemilik dan kebutuhan bisnis. Peningkatan pendapatan dan peningkatan kapital merupakan prasyarat dari peningkatan upah. Nah, sekarang kita bahas sedikit mengenai pandangan Adam Smith tentang kekayaan, teori pembagian kerja, dan khuluk manusia. Pandangan Adam Smith tentang kekayaan, jika kebanyakan orang itu mengidentifikasikan kekayaan itu dengan uang, tetapi bagi Smith, kekayaan adalah kemakmuran atau kesejahteraan. Untuk memproduksi kekayaan diperlukan berbagai faktor produksi, seperti sumber daya manusia, yaitu semua personel yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi suatu komoditas. Yang kedua, ada teori pembagian kerja. Teori pembagian kerja di sini Adam Smith menganjurkan pembagian kerja agar tiap orang mengerjakan bagian tertentu atau terspesialisasi. Yang ketiga, khuluk manusia. Bagi Adam Smith, sifat manusia itu adalah ingin hidup lebih baik. Bagaimana manusia itu adalah binatang yang gelisah dan sudah merupakan khuluk manusia untuk menjadi homo economicus, yaitu manusia ekonomi sebagai makhluk rasional yang didorong oleh kepentingan pribadi untuk selalu berusaha memperoleh hasil sebesar-besarnya dan kemungkinan untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya dari kemungkinan yang ada. Kesimpulan dari pembahasan yang telah kita bahas tadi adalah pengaruh pandangan Adam Smith itu sangat luas. Hampir semua pembahasan di bidang ekonomi politik itu dikaitkan dengan pandangan Adam Smith. Hal yang menjadikannya masyhur bukan terletak pada orisinalitas pandangannya, karena banyak ide dan gagasan yang diambil dari pemikiran terdahulu. Apresiasi terhadap Smith terletak pada kesederhanaan model atau sistem ekonomi yang digagasnya, yaitu sistem ekonomi berdasarkan mekanisme pasar yang tidak memerlukan perencanaan atau pengawasan dari pihak manapun. Secara sederhana, teori yang dikemukakan sangat ampuh dalam mencapai tujuan, yaitu mengalokasikan sumber daya secara optimum. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.